Bayangkan, suamimu diam-diam membawa selingkuhannya ke rumahmu, lalu berencana menikah siri untuk merebut hartamu. Tapi malam itu, bukan aku yang kalah. Justru mereka yang terperangkap dalam rencana yang telah kuambil alih skenarionya. Namaku Rani, 32 tahun. Dari luar hidupku terlihat rapi. Nyaris seperti foto katalog rumah mewah yang sering kutangani sebagai arsitek interior. Semua orang bilang aku beruntung karena memiliki karir stabil dan suami yang tampak ideal. Rumah ini, tempat aku berdiri sekarang, adalah hasil keringatku sendiri. Setiap sudutnya kupilih dengan hati, seolah menjadi bukti bahwa aku bisa berdiri di dunia yang keras tanpa harus menumpang pada siapapun. Namun beberapa bulan terakhir, kehangatan rumah ini seakan menguap. Chandra semakin jarang berada di sini. Dulu ia selalu pulang membawa cerita tentang proyek atau klien, tetapi belakangan kata-katanya hambar. Ia sering pulang larut, kadang tidak pulang sama sekali. Alasan yang ia ulang berkali-kali hanya itu saja, sibuk membangun jaringan baru. Kalimat yang seharusnya terdengar meyakinkan, tapi justru membuat dadaku terasa kosong. Aku mencoba memahami perubahan itu. Aku tahu pekerjaannya tidak mudah, tapi getaran aneh yang muncul tiap kali ia menghindari tatapanku sulit kuabaikan. Bu Yuni, ibu mertua yang tinggal tidak jauh dari sini, bukannya membantu menenangkan hati malah memperkeruh suasana. Setiap ia datang berkunjung, selalu ada komentar yang menusuk tipis. Ia sering berkata bahwa perempuan harus lembut dan mengutamakan suami. Menurutnya, kesibukanku membuat rumah ini terasa seperti kantor. Sementara aku hanya ingin ia melihat bahwa semua yang kulakukan justru untuk masa depan kami. Tapi entah sejak kapan, rasa lelah dalam hubunganku dengan Chandra menjadi lebih terasa dibanding rasa sayangnya. Suasana berubah pada malam itu. Aku baru selesai mendesain ruang tamu untuk klien ketika tanpa sengaja aku menyentuh jaket Chandra yang tergantung di belakang pintu. Dari kantongnya terjatuh sebuah lipstik merah. Warna yang pekat dan mencolok. Warna yang tidak pernah kupakai. Ketika kutatap benda itu di tanganku, rasanya seperti ada suara kecil di dalam kepala yang berbisik bahwa jawabannya sudah ada sejak lama. Aku hanya tidak mau melihatnya. Jantungku berdetak keras. Aku berdiri lama di ruang tamu sambil menatap lipstik itu, mencoba mencari penjelasan lain. Mungkin ia mengambilnya tanpa sengaja. Mungkin itu milik seseorang di kantor. Namun tidak ada alasan logis yang benar-benar bisa kupercaya. Setiap kemungkinan justru membawaku kembali pada satu kenyataan yang menyesakan. Sejak malam itu, rumahku tidak lagi terasa aman. Setiap sudutnya seperti membisikkan sesuatu yang tak ingin kuakui. Bayangan Chandra dengan kehidupan yang tidak kuketahui perlahan memenuhi pikiranku. Ada luka yang menggores perlahan tapi dalam. Membuatku sadar bahwa sesuatu telah berubah jauh sebelum aku menemukan lipstik itu. Aku memandangi kaca jendela ruang keluarga. Pantulan wajahku tampak letih meski aku berusaha tersenyum. Senyum yang sudah terlalu sering kupakai untuk menutupi sesuatu yang retak di dalam diri. Dan tanpa suara, aku bertanya pada diriku sendiri, sejak kapan aku merasa menjadi tamu di rumah yang kubangun sendiri? Malam itu menjadi awal dari segalanya. Sebuah titik kecil yang menandai bahwa hidupku akan bergerak ke arah yang tidak pernah kubayangkan. Aku hanya belum tahu seberapa dalam luka itu akan terbuka. Setelah menemukan lipstik itu, pikiranku tidak pernah benar-benar tenang. Setiap gerak-gerik Chandra rasanya penuh tanda tanya. Seolah ada tirai tipis yang menutupi sesuatu yang tidak ingin ia biarkan kulihat. Aku mulai memperhatikan hal-hal kecil yang dulu kupikir tak penting. Ia semakin sering menggenggam ponselnya bahkan saat berada di rumah. Notifikasi muncul, lalu hilang sebelum sempat kubaca. Setiap kali aku bertanya, jawabannya selalu pendek seakan ingin menghentikan percakapan sebelum dimulai. Malam-malam berikutnya, ia pulang dengan aroma parfum yang asing, samar seperti wangi bunga sintetis yang murah. Itu bukan aroma yang biasa ia pakai. Aku mengetahuinya karena aku sendiri yang membelikan parfum favoritnya selama bertahun-tahun. Perubahan itu begitu jelas hingga rasanya seperti tamparan halus di wajahku. Suatu sore aku memberanikan diri memeriksa tablet lama yang dulu sering ia gunakan. Aku tidak sedang mencari bukti, atau setidaknya itulah yang ingin kupercaya.
Namun saat histori belanja muncul di layar, napasku tercekat. Ada pesanan gaun pesta murah warna merah mencolok, ukuran yang tidak cocok dengan siapapun yang ku kenal. Aku memandangi foto gaun itu lama sekali. Tidak perlu waktu lama untuk mengerti bahwa gaun itu bukan untukku. Yang membuatku semakin tidak nyaman adalah sikap Bu Yuni. Saat aku bercerita bahwa aku mungkin akan ada perjalanan dinas 2 hari keluar kota, raut wajahnya berubah. Bukan cemas atau khawatir, tapi justru seperti seseorang yang melihat pintu kesempatan terbuka lebar. Ia bertanya dengan nada terlalu ringan, terlalu ingin tahu. Ketika ia berkata, "Rani, kapan kamu pergi?" Ada sesuatu dalam caranya yang membuat bulu kuduku meremang. Seolah ia menunggu aku pergi agar seseorang bisa masuk. Aku tidak bisa membiarkan diriku tertidur dalam ketidakpastian. Aku menghubungi Niken, sahabatku sejak kuliah. Ia selalu peka dengan hal-hal digital, dan tidak pernah menghakimiku ketika aku bercerita. Begitu mendengar keluhanku, ia langsung datang membawa peralatan kecil yang membuatku bertanya-tanya kenapa ia menyimpannya. Kami memasang beberapa kamera mungil di ruang keluarga, dapur, dan area dekat pintu masuk. Kamera yang nyaris tidak terlihat bahkan jika seseorang mencarinya. Aku lalu bersiap untuk memainkan peran. Aku mengemas beberapa pakaian, mengabarkan pada Chandra dan Bu Yuni bahwa aku akan pergi 2 hari. Suaraku terdengar stabil meski hatiku bergetar. Sesampainya di apartemen teman dekatku, aku duduk lama di sofa sambil memegang ponsel, menunggu rekaman mulai bergerak. Tidak perlu menunggu lama. Pada hari pertama aku pergi, pintu rumah terbuka. Chandra masuk bersama seorang wanita bergaun merah yang jelas bukan tamu biasa. Sita. Begitu ku dengar ia dipanggil. Wanita muda dengan senyum yang tidak berusaha disembunyikan, seolah memasuki tempat miliknya sendiri. Mereka berkeliling rumah dengan santai, menyentuh benda-benda yang kubeli dengan penuh perjuangan, seakan tengah menikmati hadiah. Yang membuat dadaku terasa lebih panas adalah munculnya Bu Yuni. Ia menyambut Sita dengan hangat, bahkan tampak bangga. Aku memandangi layar sambil menggenggam ponsel begitu erat hingga jariku memutih. Bagaimana mungkin mereka melakukan ini di rumahku, tanpa rasa malu sedikit pun. Rekaman berikutnya membuat situasi terasa semakin nyata. Mereka duduk bersama di ruang keluarga dan membicarakan sesuatu yang membuat kepalaku berdengung. Keinginan untuk membuat pernikahan siri. Tujuannya sederhana tapi kejam. Menguatkan posisi Chandra agar ia bisa menuntut pembagian harta. Mendengarnya, rasanya seperti ada yang mencabik dadaku. Tapi bukan air mata yang muncul. Justru ada ketenangan baru yang perlahan tumbuh. Sejenis kesadaran kuat yang tidak kubayangkan akan kupunya. Mereka pikir aku akan hancur saat mengetahui semua ini. Mereka pikir aku akan menangis, memohon, atau terpukul. Padahal yang lahir dalam diriku bukan kepasrahan, melainkan sesuatu yang jauh lebih tajam. Di detik itu aku tahu bahwa aku tidak akan menjadi korban dalam cerita ini. Jika mereka ingin membuka permainan, maka aku akan menutupnya dengan caraku sendiri. Setelah melihat semuanya melalui rekaman, aku duduk lama di dalam apartemen teman yang meminjamkan tempatnya untukku bersembunyi. Bukan untuk menangis, bukan untuk meratapi apa yang hilang. Justru sebaliknya, kepalaku terasa begitu jernih. Setiap kata yang mereka ucapkan membuat satu persatu kepingan rencana tersusun sendiri dalam pikiranku. Jika mereka hendak bermain di atas hidupku, maka aku akan mengakhiri permainan itu dengan membuat mereka sadar siapa sebenarnya yang memegang kendali. Aku menghubungi Hendra, pengacara yang selama ini menangani beberapa proyekku. Suaranya tenang seperti biasa. Dan ia hanya perlu mendengar beberapa menit penjelasan sebelum langsung mengerti. Ia tidak menanyakan motifku, tidak mempertanyakan emosiku. Ia hanya berkata bahwa semua langkah akan disiapkan sesuai permintaan. Aku menutup telepon dengan perasaan yang aneh, semacam campuran antara lega dan tekad yang semakin tajam. Setelah itu, aku mulai mengeksekusi rencana satu persatu. Aku menghubungi bank untuk memutus akses semua rekening yang selama ini kubuka bersama Chandra. Sejak awal aku memang berhati-hati, sehingga sebagian besar aset berada atas namaku atau atas perusahaan milikku. Namun tetap saja,
Aku tidak ingin ada celah. Rekening itu kini hanya bisa diakses olehku. Langkah berikutnya adalah kendaraan. Mobil yang selama ini dipakai Chandra ada dalam daftar asetku, dan aku membekukan seluruh surat kepemilikannya. Tidak ada alasan untuk membiarkan seseorang memakai fasilitas yang tidak lagi pantas ia sentuh. Lalu aku menghubungi kantor notaris untuk mengaktifkan perjanjian pranikah yang dulu kutandatangani diam-diam sebelum menikah. Chandra tidak pernah tahu tentang itu karena dokumen tersebut baru berlaku jika aku memintanya disahkan. Dan hari itu, aku meminta semuanya diproses dengan cepat. Untuk jaga-jaga, aku membeli rumah kontrakan murah di pinggiran kota. Rumah kecil dengan cat mengelupas, pintu yang sudah tua, dan toilet yang perlu diperbaiki. Tidak nyaman, tidak mewah, tapi cukup layak untuk seseorang yang sudah berusaha mengambil rumahku. Aku membayangkan 3 orang itu tinggal di sana dan entah kenapa, ada keheningan di dalam diriku yang terasa memuaskan. Setelah semuanya tertata, tinggal satu bagian rencana yang paling menentukan. Aku menghubungi penghulu resmi serta 2 saksi yang siap membubuhkan tanda tangan kapanpun kubutuhkan. Mereka sudah mendapat penjelasan secukupnya dari Hendra, sehingga tidak banyak tanya saat kuarahkan untuk datang pada waktu tertentu. Malam kedua setelah aku pergi, aku memantau rumahku melalui kamera. Di layar terlihat Chandra dan Sita berdandan seperti pasangan yang hendak mengabadikan cinta mereka. Sita memakai gaun merah yang dulu kulihat di pesanan online. Chandra memakai kemeja putih milikku yang bahkan belum sempat kupakai. Bu Yuni sibuk memasang bunga plastik seadanya di tembok ruang keluarga. Tampak puas seolah tengah menyiapkan perayaan besar. Aku menunggu sampai mereka benar-benar siap. Deretan lilin elektrik dipasang di meja. Makanan ringan disusun seperti pesta kecil. Mereka tertawa, berbicara, saling menatap seolah dunia berada di bawah kendali mereka. Mereka benar-benar percaya bahwa malam itu adalah permulaan hidup baru. Lalu aku mengambil ponsel dan mengirim pesan singkat kepada Hendra. 1 kalimat saja. Masuk. Tak sampai 5 menit, pintu depan rumahku terbuka. Hendra melangkah masuk diikuti penghulu dan 2 saksi resmi. Suara pintu itu membuat Chandra menoleh cepat. Wajahnya seketika pucat. Sita berdiri terpaku. Sementara Bu Yuni tampak bingung seperti tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Penghulu mengangkat buku nikahnya. Chandra tampak sempoyongan saat berkata, "Apa ini? Siapa yang memanggil?" Aku masuk dari belakang mereka dengan langkah tenang. Nafasku stabil. Wajahku tidak menunjukkan kemarahan atau kesedihan. Hanya ketegasan yang selama ini mungkin mereka kira tidak kumiliki. Aku tersenyum tipis sambil berkata, "Aku Chandra. Bukankah kamu ingin menikah? Aku persilakan." Sita memandangku dengan tatapan menang. Ia mengangkat dagunya, seolah mengira aku datang untuk menyerah, untuk mundur, atau untuk memohon agar rumah tanggaku diselamatkan. Penghulu berdiri di tengah ruang keluarga, memegang buku nikah yang sudah terbuka pada halaman yang siap diisi nama. Sita berdiri di sisi Chandra, tersenyum percaya diri seolah sedang memenangkan sesuatu. Bu Yuni bahkan menyeka mata, entah karena terharu atau karena merasa rencananya akhirnya berhasil. Chandra sendiri tampak bingung dan gelisah, seperti seseorang yang tiba-tiba tersadar berada di tempat yang salah tetapi sudah berjalan terlalu jauh untuk mundur. Aku duduk di kursi yang kutarik dari ruang tamu. Nang, anggun. Bukan sebagai istri yang dikhianati, tapi sebagai pemilik rumah yang sedang mengatur ulang posisi tamu-tamunya. Semua mata tertuju padaku saat aku mengeluarkan map berwarna coklat dari tas. Aku meletakkannya di meja kecil yang tadi mereka pakai untuk menaruh dekorasi bunga plastik. Kalau kau menikah Sita di sini, Chandra, maka kau harus menandatangani dokumen ini. Sita memandang map itu dengan penuh rasa ingin tahu. Chandra menatapku seakan tidak percaya aku akan sejauh ini. Bu Yuni melangkah mendekat seperti ingin menghalangi, tapi Hendra berdiri 1 langkah di depanku dan membuatnya berhenti. Dokumen itu berisi hal-hal yang sudah lama kupersiapkan, hal-hal yang menjadi pelindung terakhirku ketika cinta mulai goyah tanpa kusadari. Dengan suara yang stabil, aku membacakan poin-poinnya. Semua aset yang dibeli dari hasil jerih payahku tetap sepenuhnya milikku. Chandra tidak memiliki hak atas rumah, rekening,
dan usaha properti. Dan mulai malam ini, Bu Yuni tidak boleh tinggal di rumahku lagi. Ruangan langsung hening. Hanya terdengar suara napas Chandra yang mulai berat. Seperti seseorang yang terjepit tanpa jalan keluar. Ia menggeleng pelan sambil berkata, "Aku tidak akan tanda tangan. Ini tidak masuk akal." Sita langsung memegang lengannya dan berbisik cukup keras hingga terdengar. "Sayang, kamu tanda tangan saja. Kita tetap bisa menikmati hidup. Yang penting kita menikah dulu." Suaranya terdengar seperti dorongan terakhir dari seseorang yang tak ingin kehilangan kesempatan. Dari belakang, Bu Yuni mendesak dengan nada cemas. "Cepat Chandra, ini kesempatan. Jangan buat semuanya sia-sia." Aku hanya duduk memandangi mereka, tanpa amarah, tanpa tangis. Ketiga orang itu sibuk menyusun nasibku menurut keinginan mereka sendiri, dan mungkin itulah pertama kalinya aku benar-benar melihat siapa mereka sebenarnya. Tidak ada satupun yang menatapku sebagai manusia. Mereka hanya melihat harta, kenyamanan, dan keuntungan. Mereka pikir aku akan memohon agar suamiku tidak menikahi perempuan lain. Mereka pikir aku akan terisak sambil memegang lengan Chandra, memohon agar rumah tangga kami diselamatkan. Mereka tidak tahu bahwa aku sudah selesai berharap pada seseorang yang memilih mengkhianati rumah yang kubangun sendiri. Sita terus mendorong Chandra. Ia berbicara cepat, menyebutkan tentang masa depan, tentang hidup baru, tentang bagaimana semuanya akan baik-baik saja. Chandra masih mencoba menyangkal, tapi suaranya semakin gemetar setiap detik. Ia sadar bahwa tanpa tanda tangan itu, rencana mereka hancur. Dan bagi mereka, rencana lebih penting daripada harga diri. Akhirnya tangan Chandra terulur. Gemetar. Ia mengambil pena yang disodorkan Hendra, lalu menandatangani dokumen itu halaman demi halaman. Setiap goresan seperti mengukir jarak yang semakin jauh antara masa lalu dan masa depanku. Tidak ada satupun bagian dari diriku yang ingin menghentikannya. Detik berikutnya, penghulu mulai membaca ijab kabul. Suaranya stabil, resmi, dan tanpa ragu. Sita tampak semakin bersinar, sementara Chandra semakin pucat. Ketika kata sah diucapkan, ruangan yang tadi penuh kesombongan berubah menjadi tempat di mana kenyataan mulai menjerat mereka. Aku berdiri perlahan, menatap ketiganya tanpa senyum kali ini. "Selamat, mulai malam ini, aku bukan lagi istrimu. Dan kalian bertiga tidak lagi berhak tinggal di rumahku 1 menit pun." Raut wajah mereka pecah dalam sekejap. Chandra tampak terkejut, Sita kehilangan senyumnya, dan Bu Yuni melongo seperti seseorang yang baru disadarkan dari mimpi yang tidak pernah masuk akal sejak awal. Reaksi pertama Chandra setelah mendengar kalimatku bukanlah penyesalan atau terdiam. Ia malah tertawa kecil. Tawa meremehkan yang dulu mungkin bisa membuatku mengalah. Tapi tidak malam itu. Dengan nada penuh kesombongan ia berkata, "Kamu pikir aku tidak bisa melawan gila kamu, Ran?" Aku tidak membalas dengan emosi. Aku hanya mengangguk singkat kepada Hendra, dan ia mengangkat satu dokumen tebal lengkap dengan stempel resmi. Sertifikat rumahku, yang selama ini Chandra kira bisa ia rebut perlahan dengan modus pernikahan siri. Aku menunjuk dokumennya sambil berkata, "Rumah ini milik perusahaan milikku." Dan aku menoleh ke belakang. Pintu utama terbuka lebar. Mobil box masuk bersama 2 satpam perumahan yang sudah kuberitahu sebelumnya. Mereka tidak ribut, tidak kasar, hanya menjalankan tugas sesuai instruksi. Dalam hitungan detik mereka mulai mengosongkan barang-barang pribadi milik Chandra dan Bu Yuni. Baju, koper, sepatu, bahkan muk favorit Chandra. Semuanya dimasukkan ke troli seperti proses rutin memindahkan barang bekas dari gudang. Sita menatap proses itu dengan panik. Ia mencengkeram lengan Chandra dan berkata cepat, "Kamu harus lawan. Jangan biarkan ini terjadi." Tapi suaranya semakin goyah ketika penghulu mengangkat tangan, menegaskan bahwa ia menjadi saksi hukum atas pernikahan yang baru saja mereka setujui. Pernikahan yang membuat Sita bukan hanya pasangan Chandra, tapi juga penanggung beban hidup bersama. Chandra ingin protes, tapi situasinya sudah telanjur terkunci. Ia menatap penghulu, lalu menatapku, dan akhirnya menunduk.
Semua rencana yang ia bangun bersama Sita dan didorong oleh Bu Yuni runtuh di depan mata mereka. Aku mendekati Bu Yuni yang masih berusaha mengawasi troli berisi barang-barangnya. Dari wajahnya terlihat jelas ia tidak pernah membayangkan akhir yang seperti ini. Aku mengeluarkan satu kunci kecil dan meletakkannya di tangannya. "Selamat hidup mandiri," ujarku pelan. Kunci itu adalah kunci rumah kontrakan murah yang kubeli beberapa hari lalu. Rumah yang sangat jauh dari kenyamanan tempat ini. Rumah yang pantas untuk seseorang yang membantu rencana merampas rumahku. Sita meledak dalam kemarahan. Ia membanting bunga plastik dekorasi seadanya hingga kelopak-kelopak tiruan itu bertebaran di lantai. Chandra masih menunduk. Diam seperti seseorang yang akhirnya melihat seluruh kebodohannya sendiri. Bu Yuni menangis keras. Suara tangis yang mengisi seluruh ruangan seperti gema dari sesuatu yang akhirnya berbalik arah. Aku berjalan ke pintu. Tidak ada yang mengikuti. Tidak ada teriakan memanggil namaku. Aku menarik napas panjang sebelum menutup pintu rumahku perlahan. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa rumah ini kembali menjadi milikku sepenuhnya. Beberapa minggu berlalu. Hidupku kembali fokus pada pekerjaan dan proyek besar yang telah lama kususun. Hari itu aku diundang sebagai tamu kehormatan untuk peresmian proyek apartemen tinggi. Acara berlangsung meriah, dengan lampu sorot, kamera, dan tamu-tamu penting yang datang silih berganti. Saat acara catering berjalan, mataku tanpa sengaja menangkap sosok yang sangat familiar. Chandra. Ia mengenakan seragam pelayan, membawa nampan makanan sambil menunduk, seolah berharap tidak ada yang mengenalinya. Namun ketika ia mengangkat kepala dan melihatku, ekspresi wajahnya membeku. Tidak ada lagi kesombongan, tidak ada tawa meremehkan. Hanya malu yang menelan seluruh dirinya. Aku hanya tersenyum kecil. Senyum yang begitu tenang hingga mungkin membuatnya sadar bahwa hidup sudah bergerak tanpa menunggu dirinya berubah. Aku melangkah pergi tanpa kata, meninggalkannya bersama nasib yang ia pilih sendiri. Dalam hati aku berkata, aku bukan kehilangan suami. Aku baru saja membuang parasit yang menyamar sebagai cinta. Dari kisah ini kita belajar. Pengkhianatan bukan sekadar melukai hati, tapi bisa menghancurkan masa depan sendiri. Ketika seseorang meremehkanmu, bangun dan tunjukkan bahwa kamu bisa berdiri tanpa mereka. Wanita cerdas bukan balas dendam dengan kekerasan, tapi dengan kemenangan hidupnya sendiri.